Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Ma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak sekalian? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Bapak sehat juga Pak Guru. Alhamdulillah sehat ya. Ada Pak Sutari yang menemani. Jadi nggak sendiri ini. Yang lain cantik-cantik semua. Kita mah nggak cantik ya Pak Sutari. Iya. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita ini terlaksana hingga kita bisa melanjutkan lagi kajian kita. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke bagian akhir rangkaian pelajaran yang ada pada pelajaran yang 9. Akhir dari 9. Ibu-ibu, Bapak sekalian, nanti untuk pelajaran 10-nya bisa dilanjutkan di buku 2, atau bisa kita lanjutkan dalam forum kajian-kajian yang lainnya. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah dengan sabar memperjuangkan tersebarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke seluruh penjuru dunia. Baik Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita lebih jauh dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai sebagai ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana itina rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu Bapak sekalian, pelajaran kita pada hari ini, kemarin waktu kita bertemu sebelumnya, kajian kita sampai di sini, yaitu kita sudah melangkah pada bagian mengenali lebih lanjut apa makna yang bisa kita pahami ketika ada hamzah bergabung dengan fiil madin. Nah, begitu ya ilmu kita yang sebelumnya. Ini akan menjadi pelengkap untuk pemahaman kita yang sebelum-sebelumnya, di mana kita sudah pernah mempelajari bahwa ada hamzah yang muncul di bentuk 2, ada hamzah juga yang muncul di bentuk 4 dengan indikasi masing-masing. Nah, nanti kita akan belajar lagi di luar yang sudah kita kenali. Nah, coba kita ingat-ingat ilmu yang sudah kita pelajari, Ibu Bapak sekalian. Kalau ada hamzah di bentuk 2, mudhari, hamzahnya menandakan makna apa? Domir anak. Iya, domir anak. Kalau di bentuk sifat? Paling. Iya, paling. Atau lebih. Oke, baik. Nah, kemarin kemudian yang kita pelajari ini kalau ada di bentuk madin atau bentuk 1. Hamzahnya bisa menandakan makna Awalan. Tambahan. Dan akhiran kan, ya, sehingga ada makna mekan. Sementara kalau di mudhari'nya apa penanda kalau untuk memahami ada makna mekan? Kalau di mudhari awalnya doma sebelum akhir kasroh. Iya, bagus. Nah,
setelah Ibu Bapak sekalian, setelah kita memahami makna dasar, kemudian perkembangan makna yang bisa dilahirkan dari kata-kata tersebut, nah, sekarang mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Ya, kita coba lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Mari kita baca bersama-sama contohnya. Allahumma alladhi yuhridu hayya minal mayyiti wa yuhyiru mayyita minal hayy. Ya, baik. Pada makna yang terlupakan maknanya? Allah. Akan mengeluarkan dari kematian, akan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Baik, kalau tidak, boleh siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk makna ungkapan teks yang ada di hadapan kita. Silakan. Coba ya Pak. Silakan. Allah yang akan mengeluarkan kehidupan dari kematian, dan Ia akan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Iya, oke, bagus. Dari mana diduga ada makna akan? Kan karena mudhari. Iya, oke, bagus. Apakah di mudhari hanya memiliki makna akan? Tidak, sedang berlangsung juga, atau kebiasaan juga. Ini kalau kita kaitkan dengan Allah, apakah itu akan dilakukan, berarti Allah belum melakukannya, ataukah itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan? Kemarin iya, sekarang iya, nanti juga akan iya. Yang mana yang lebih cocok berdasarkan pemahaman kita tentang Allah? Kebiasaan, Pak. Iya, oke, bagus. Jadi tidak usah dimunculkan akannya, coba. Allah yang mematikan, Allah yang mengeluarkan. Allah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Iya, oke, bagus. Kalau mengatakan kematian, kehidupan, kalau kita lihat dari karakter maknanya, kira-kira itu bentuk berapa kata yang bermakna kehidupan dan kematian? Bentuk 3, Pak. Bentuk 3. Apakah al-hayyu dengan al-mayyitu bentuk 3? Bukan. Berarti sifat ya, Pak ya? Sifat ya. Kalau bukan bentuk 3, berarti kita bisa cari makna lain yang nggak jauh-jauh sih, tapi dia lebih cocok kalau kita lihat dari segi bentuknya. Gimana ya? Allah yang akan mengeluarkan yang mematikan dari yang menghidupkan. Coba disampaikan saja dulu apa yang sudah dipahami. Allah yang akan mengeluarkan yang menghidupkan gitu, Pak. Yang menghidupkan dari yang mematikan. Mina itu orang yang dimatikan, orang mati. Allah yang menghidupkan orang mati dan mematikan orang yang hidup, begitu Pak? Sudah? Allah yang akan menghidupkan orang yang mati dan Allah yang akan mengeluarkan orang yang hidup. Gimana ya? Sudah? Nyerah, Pak. Oke, baik. Yuk kita coba pelan-pelan ya. Kita coba maknai per potong.
Allahu apa? Allah. Allah. Silakan. Iya, Oke. Allah. Allahu. Allah, Pak. Alladzi. Allazi yang Oke, bagus. Yukhriju. mengeluarkan. Oke, bagus. Al-hayya. Hidup. Bentuk berapa tadi? Bentuk yang menghidupkan. Bentuk berapa? Bentuk 4, Pak. Oke, bagus. Berarti maknanya al-hayya? Bisa yang menghidupkan Oke, atau bagus. Dari mana mekannya? Oh iya. Itu bentuk 4. ya, Dari mana mekannya? salah ya, Pak ya? Enggak Nah, apa-apa. itu sudah bukan yang makan sih, yang Ya, komentar menghidupi. saya sama dengan ibu-ibu bapak yang lain. Tidak terlalu tertarik saya untuk berkesimpulan salah atau benar. Enggak. Itu bisa mengganggu emosi kita. Tapi yang penting adalah kita ini ya, mencoba untuk membangun pemahaman dalam diri kita. Itu yang lebih utama. Kan tadi dipahami al-hayyu maknanya yang menghidupkan. Maka pertanyaannya adalah dari mana mekannya? Bentuk sifat. Karena bentuk 4 kan ada yang sama pe ya. Boleh. Sifat. Pertanyaannya bukan yangnya ya. Arah pertanyaannya bukan ke yangnya, tapi arah pertanyaan adalah mekannya kan, menghidupkan. Mekannya dari mana? Mekannya. Apakah ada tanda di situ yang mengindikasikan makna mekan? Mungkin tasdid ya, Pak ya? Sama kayak alama mengajarkan. Apakah kita pernah belajar begitu bahwa tasdid mengindikasikan mekan? Waktu alama mengajarkan. Itu bentuk berapa? Bentuk 1 sih, Pak. Ini bentuk berapa? Bentuk 4. Oke, baik ya. Ayo itu lebih cepat lagi membuat keputusan. Apakah ada indikasi mekan di kata al-hayy? Oke, berarti tidak usah pakai gitu aja sederhananya. Tuh. Kalau menghidupkan hilang me dengan kannya, maka yang tersisa adalah yang hidup. Yang hidup. Nah, coba. Yang Allah hidup, yang mengeluarkan yang hidup. Mina dari yang mati. Iya, terus berikutnya. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, begitu jadinya. Udah kan? Maksudnya gimana ya? Memberikan kehidupan mungkin ya. Maksud yang mana yang belum terpahami? Maksud kalimat semua itu, Pak. Yang mati apa yang mati dari yang hidup? Dua-duanya apa mungkin proses kelahiran dan kematian ya, Pak ya? Bisa jadi. Tapi yang paling mudah misalnya, ini kalau yang hidup dari yang mati misalnya, yang hidup dari yang mati itu contoh yang paling mudah dipahami adalah kalau ada binatang yang mati, kemudian setelah itu keluarlah ulat dan makhluk-makhluk yang lain. Iya. Nah, itu kan artinya yang hidup dari yang mati. Jenisnya lain ya. Nah, contoh yang lain juga bisa kita temukan gitu. Contoh yang lain juga bisa kita temukan bahwa kita lihat ada pohon yang tumbuh dari mana? Kok dari tembok rumah ini saya lihat nih. Ada tembok rumah yang padahal di situ ada batu, ada semen, kok ada itu daun, ada yang tumbuh nyempil gitu. Dari mana datangnya? Kalau bukan itu dari Allah yang mengeluarkannya. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Gitu. Ya ini proses penciptaan ya, proses penciptaan. Ini penjelasannya lebih jauh lagi nanti ilmu kedokteran, biologi akan berikan penjelasan yang lebih luas daripada yang bisa kita pahami sebagai orang awam. Yang hidup
itu dari hidup nanti ada yang mati, atau dari yang mati bisa lahir ada yang hidup. Sudah dapat maknanya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Nah, dan itu kan prosesnya terus ini, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini kan nggak selesai-selesai jadinya. Nih kan, hidup, mati, hidup. Ini kan, hidup, mati, Iya, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, begitu terus. Kayak siklus. Iya, betul itu istilahnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Pada kita, yang berikutnya adalah dari ungkapan innahu kana tawwaba. Dari ungkapan innahu kana tawwaba. Yang pertama, di sini dari ungkapan tawwab. Ada di bentuk berapakah dia? Ada di bentuk? Ada di bentuk? Empat guru tawab. Ada di bentuk 4. Ya, coba lihat nih. Kata tawab ada di bentuk 4. Inilah yang kemarin menjadi penggenap untuk ilmu yang sudah kita miliki, bahwa kata kana ketika bergabung dengan bentuk 4 dalam satu rangkaian kalimat, itu yang melahirkan makna penegasan. Ya, melahirkan makna penegasan. Kita lihat berikutnya. Kata tawab itu bentuk 4. Lihat ke bentuk satunya, madinnya. Apa madinnya? Taba. Madinnya taba. Ya, apa 3 huruf pokoknya? Ta, alif, ba. Ta, alif, dan ba. Kemudian mudhari'nya? Yatubu. Apa masih tetap terlihat di situ 3 huruf pokoknya? Masih. Ada 2. Tak sama ba. Apa masih terlihat di situ 3 huruf pokoknya? Tidak, tinggal 2. Masih terlihat di situ 3 huruf pokoknya? Tidak. Berubah. Tidak. Ya, tidak terlihat kalau kita tidak pakai ilmu temenan. Iya, pakai alif dan tidak terlihat kalau kita tidak pakai ilmu teman. Nah, tapi kalau kita pakai ilmu temenan, itu akan terlihat. Dalam hal apa? Coba lihat. Di sini kan ada alif muncul ya. Di madinnya. Alif temannya apa? fathah. Wow. Taknya fathah. Muncul alif. Di sini taknya barisnya apa? Doma. Doma. Sehingga yang muncul untuk menemani itu bukan alif, tapi waw. Nah, jadi dari taba menjadi yatubu. Ini masih dianggap 1. Maka ini kata taubah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia taubat, ya, masuk dalam bahasa Indonesia taubat, itu seakar dengan taba, seakar dengan yatubu, walaupun tidak terlihat ada alif di kata taubah. Nah, tapi dalam banyak kita melihat contoh bahwa wawu, alif, dan ya itu dianggap sebagai 1, ya, dianggap sebagai satu, yang kenapa? Tapi kenapa dia perubahannya bisa berubah? Kadang muncul alif, kadang muncul wawu, terkadang muncul ya. Ilmunya adalah itu untuk menyesuaikan diri dengan bunyi sebelumnya. Ya, menyesuaikan bunyi sebelumnya. Oke, sekarang kita baca tasrifnya. Taba. Yatubu. Yatubu. Taubah. Tawab. Tauba. Tubu. Selanjutnya, setelah kita memahami maknanya itu taubat ya. Taubat itu arti bahasa Indonesianya kalau taubat apa? Insya. Taubat. Arti dasarnya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Taubat? Minta ampun.
Yang lain apa yang dipahami taubat? Tobat. Menyadari. Baik, yang lain apa yang dipahami kalau bahasa Indonesianya taubat? Kembali. Tidak Iya, mengulangi lagi. baik. Ini dia ya, taubat itu makna dasarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kembali. Ya, maksudnya apa? Ini kita kalau dalam ibarat catanya ini adalah yang anggaplah ini jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang luas ya. Nah, ketika seseorang melakukan kesalahan, itu artinya dia seperti sedang melenceng jadi jalan yang benar. Mau ke kanan atau mau ke kiri. Maka nanti ketika dia menyadari kesalahannya, kemudian tadi dia minta ampun, kemudian dia apa tadi kata-katanya itu menyadari gitu. Nah, lalu dia ke jalan yang lurus, ini yang disebut dengan taubat. Itu artinya dia kembali. Dengan kata lain bahwa pada dasarnya kita ini diajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kita juga sudah berjanji untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita melakukan kesalahan itu artinya kita menyimpang dari kebaikan yang sudah kita janjikan itu. Nah, lalu ketika kita bertaubat itu kita kembali lagi ke jalan yang benar. Itu ya, cuman tidak populer bahasa Indonesianya kembali. Itu. Taubat ya kita bilang itu maksudnya kembali. Ya, artinya kembali. Baik, tapi kita sudah jadi istilah ya taubat. Ibu-ibu, Bapak sekalian, masih ingat kata sholat, apa ilmu kita terkait dengan sholat? Sholat bisa artinya sholat, sholati jadi imam, menjadi sholati jadi imam. Ada apa kata lain lagi yang kita punya yang mirip seperti halnya sholat yang bisa berubah, berkembang artinya tergantung dengan kata yang mendampingi? Ja'a, iya bagus. Kalau ja'a berapa variasi makna yang kita miliki untuk ja'a? Dua. datang, Ya, ja'a datang, kemudian ja'abi bisa bermakna Mendatangkan. iya. atau membawa. Nah, ini kita punya kata yang ketiga. Punya kata ketiga yang memiliki fenomena yang sama. Kata taba, ya tubuh yang tadi, yang sudah kita pahami itu maknanya bertaubat atau kembali. Namun nanti cermati lagi di dalam kalimat, ya, jika kata tersebut diikuti dengan kata ala, ya, diikuti dengan kata apa? Allah. Ala, maka yang tadi maknanya bertaubat atau kembali, maknanya berkembang menjadi menerima taubat. Ya, maknanya menjadi menerima taubat. Nah, sehingga kalau dilihat dari segi maknanya, apa perbedaan yang mudah kita kenali dari kata bertaubat dan menerima taubat dari segi pelakunya? Hamba sama sang pencipta. Allah dan hambanya. Iya, bagus. Kalau bertaubat itu adalah hamba, sedangkan menerima taubat itu adalah Allah. Coba kita lihat ya, kita baca dulu tasrifnya sama-sama. Ya, taba, ya tubuh ala, tub ala. Iya, tub ala. Coba kita lihat ya, bandingkan maknanya. Kalau tub saja maknanya apa? Kalau tub saja. Kembalilah. Kembalilah atau bertobatlah. Atau bertobatlah. Tapi kalau tub ala, kira-kira maknanya menjadi apa? Terimalah taubat. Engkau terimalah taubat. Iya, terimalah taubat. Gitu. Untuk lebih jelas, mari kita lihat
beberapa kalimat berikut yang menggunakan kata-kata yang sedang kita kaji. Ibu Bapak lihat ini tadi bentuk berapa? Empat. Yang ini? Lihat tadi bentuk berapa yang saya lingkari? 4 ya kalau nggak salah. Madin. Baik, kelihatannya Ibu Bapak perhatiannya ke arah yang lain. Kita coba tampilkan kembali ya, kita coba. Ibu Bapak ikuti. Ya, silakan diperhatikan. Oke. Bentuk berapa? 3. Iya, baik. Ya, jadi mataban ya, mataban ini sama-sama merupakan bentuk 3 seperti kata taubah. Seperti kata taubah. Ayo kita baca sama-sama. Wa man taba wa amila sholihan Nah, baik, silakan. Kalau ada yang belum terpahami maknanya, kita diskusikan. Baik, kalau tidak ada yang menjadi kendala di dalam memahaminya, silakan coba kita dengarkan apa yang Bu Ambar sudah pahami dari ayat tersebut. Silakan. Wa man taba wa amila solihan. Dan dari kembali dan dari solihah kembali menjadi solihah dan dari jadi bertaubat menjadi solihah. Sesungguhnya kembali karena Allah. Kembali kecuali karena Allah. Itu, Pak. Sudah? Sudah. Iya, baik. Coba dimulai dari potongan pertama. Potongan pertama itu waman Ya, dan baik. Apa maknanya? Wanya dan mana dari. Dari mana kita menduga bahwa wa di situ bermakna dan? Dari mana kita memahami bahwa wa di dalam ungkapan tersebut bermakna dan? Dalam bahasa Indonesia, dan itu kata apa? Kata sambung, adanya nggak di depan. Lalu bagaimana jika demikian ilmunya? Mencari subjeknya dulu. Kita fokus ke wa dulu, kita tuntaskan ya. Apakah wa di situ cocok dipahami dengan arti dan atau tidak? Tidak ya. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Kata setelah wa adalah? Dari. Kata setelah wa adalah? Man. Apa makna man? Oh, ya, man bukan dari ya, Pak. Oh, dari itu min ya. Mantaba.
Manusia kembali. Apa makna man? Manusia kembali. Apa makna man? Lupa, Pak. Masih nyimpan bocoran pertanyaan malaikat dikubur nanti, Bu? Oh, siapa? Siapa? Man Robuka. Ya, Ibu kalau soal rahasia-rahasia dia mau paham. Cepet Memang itu. harus ada historinya, Pak, biar ingat. Kalau soal rahasia itu ya, bocoran itu paham. Baik. Saya kelirumin tadi, Pak. Apa makna man yang sudah dimiliki? Dan siapa? Itu ikutin panduannya ya, ikutin panduannya ya biar Iya ya. ilmunya berkembang. Apa makna man? Siapa? Bagus. Ini mau bertanya atau ingin menginformasikan? Sepertinya menginformasikan ya, Pak. Nah, coba sekarang lihat ya ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Siapa supaya tidak menjadi kalimat pertanyaan, kita ubah menjadi apa? Jangan pakai kata siapa. Ya, kita akan pakai kata siapa, tapi supaya tidak menjadi pertanyaan, kita ubah menjadi apa itu siapa? Apakah? Tetap siapa, tapi diubah sedikit, Bu. Kita udah pernah pelajari waktu itu. Apa? Enggak, tetap pakai siapa tetap, tapi ada perubahan. Siapanya itu dimodifikasi gitu loh. Siapanya dimodifikasi. Nggak usah diganti, tapi dimodifikasi supaya asik dengan kalimat itu, Pak. Siapa katanya ya? Baik. Ibu, Bapak yang lain, bagaimana kita memodifikasi? Orang atau orangnya? Ya, siapanya? Memodifikasi siapa? orang Memodifikasi siapa ya? Memodifikasi siapa? Bukan mengganti, bukan menambahkan, memodifikasi gitu. Ada yang ingat? Siapa? Baik, kalau lupa kita ingatkan siapapun. siapapun. Itu enggak tidak menjadi pertanyaan. Kalau kita mengatakan siapapun ya, siapapun yang gitu ya. Siapapun yang coba dilanjutkan. Taba. Kembali. Istilahnya apa yang lebih khusus? Kembali. Istilah yang lebih khusus. Bertobat. Iya. Jadi waman taba apa mananya? Siapapun yang bertobat. Iya. Wa amila sholihan. Dan amila sholihan. Soleh menjadi orang baik. Coba, amila apa maknanya amila? Amila. Ini Bu Ambar nanti harus menjadi contoh orang yang berubah dari awalnya tidak terlalu perhatian kepada kosakata menjadi full attention ke kosakata. Kalau enggak, nasib ini itu apa namanya menjadi pengalaman belajar bahasa Arabnya akan segitu-gitu jadinya nanti. Mau ke tingkat berapapun juga nanti ya jadi pengalaman lebih banyak cerita di luar ilmunya kalau kosakatanya tidak diberikan perhatian khusus. Perbuatan bukan, Pak? Coba lihat bentuknya. Coba lihat bentuknya. Bentuknya bentuk satu. Berarti maknanya apa? Perbuatan. Berbuat. Bagus. Solihan. Baik ya. Soleh. Coba lihat bentuknya. Lihat bentuknya. Bentuk apa itu? Solihan. Bentuk satu juga. Dari mana diduga bentuk satu?
Enggak sih, belakangnya ada. Ayo dong, kalau begitu. Patahin. Ayo dong, kalau begitu. Bentuk berapa? Bentuk jamak ya, bentuknya jamak itu ada. Bentuk berapa? Mbak Ayu ditanya bentuk berapa, ke jawabannya begitu. Nggak nyambung itunya. Bentuk berapa? Bentuk 5. Dari mana diduga itu bentuk 5? Mana? Gimana motor nih? Bentuk berapa ya? Bentuk, oh bentuk ini kali ya, 3 ya Pak? Dari mana diduga bentuk 3? Yang penting pakai ilmunya ya. Penting Ya, pakai ilmunya. itu mungkin maksudnya ya kata-kata yang dibendakan ya Pak? Iya, yang penting cirinya apa yang dipakai untuk menduga itu bentuk 3. Saya melihat ada katain itu Pak. Nah, Ibu mah nggak pakai ilmu di kita, mah nggak nyambung kalau dialognya begitu. Hmm. Ibu-ibu, bapak yang lain, kira-kira solihan itu bentuk berapa? 3. Dari mana diduga bentuk 3? Mana kata kerja yang dibendakan? Dari mana diduga? Dari mana diduga? Dari mana diduga? Ada apa? Udah. Amin ya. Nah, nggak bisa Bu, tadi sudah bilang Lain gitu. ya. Nah, Dari mana diduga? Nggak usah pakai ekspor dulu ya. Kita bisa kok, ekonomi mandiri bisa kok kita. Kita orang hebat kok. Yang penting kita setia pada ilmu yang sudah kita pelajari. Tanpa harus mengimpor ilmu tingkat tinggi. Apa ada alif ya Pak? Ada alif kali ya Pak? Alif kedua. Alif di setelah itu, ada alif yang kedua itu. Apakah kita pernah belajar bahwa ciri bentuk 3 adalah alif urutan kedua? Bentuk 4. Apa kita pernah belajar bahwa ciri bentuk ketiga adalah alif urutan kedua? Itu bentuk 4 sih Pak, itu. Bentuk? Bentuk 4. 4 kalau ada alif. Kalau begitu. Kalau ilmunya mengatakan bahwa ciri bentuk 4 ada alif urutan kedua, maka solihan ini adalah bentuk 4, bukan bentuk 3. Yang beramal soleh. Jadi ibu-ibu memang untuk bisa mandiri itu harus percaya diri. Itu saya sudah sering mengatakan, ibu bapak sekalian, asalkan ilmu yang kita pelajari di tingkat ini itu dikuasai, ibu bapak tidak perlu berpikir untuk mengekspor ilmu dari tingkat tinggi untuk dibawa ke BAKI 1. Tapi tadi komitmennya bahwa apa yang sudah kita pelajari itu yang digunakan. Oke, kalau begitu apa maknanya? Solihan. Apapun yang perbuatannya baik, solih. Apa, Bu Ambar? Solihan apa jadi maknanya? Solih sih baik sih Pak. Untuk berapa itu? Perbuatan baik ya. Supaya untuk 4. Untuk berapa itu tadi? 4 Pak. Bentuk 4. Jadi harus di Solihan maknanya apa? Kebaikan ya Pak. Bentuk berapa? Bentuk 4. Jadi maknanya apa? Baik. Perbaikan. Bentuk berapa? Bentuk 4. Ada makna apa di bentuk 4? Pe dan an. Awalan pe, akhiran an. Enggak, Mbak Ambar mau pakai ilmu tingkat tinggi, jadi nggak cocok di sini. Sama dengan Bu Ambar punya mobil BMW, dibawa ke kampung yang lumpur jalannya. Nggak cocok itu. Yang mobil BMW di kampung. sama tapi yang ada di sini, ibu bapak yang lain, untuk bentuk sifat ada makna apa? Yang sama yang ya. bentuk Ya, yang ada pean.
Berarti solihan maknanya? Yang beramal soleh. Yang baik. Solihan maknanya apa? Yang beramal soleh. Yang Yang soleh. Yang baik. Yang soleh. Yang soleh. Baik. Yang baik. Yang Yang baik. Gitu. Yang baik. Silakan coba Bu Ambar. Siapapun yang berbuat baik. Tanya dulu. Gimana Pak? Tabah dulu, jangan lupa. Siapapun yang berbuat baik. Bertaubat. Siapa yang kembali ke berbuat baik. Coba Siapapun ulang ya. Waman taba. Siapapun yang bertobat. kembali berbuat baik, bertobat. Siapapun yang bertobat, Siapapun yang bertaubat wa amila solihan, yang soleh, wa amila solihan. perbuatan yang soleh. Amila, ingat, jangan lupa tadi kita udah sampai diskusinya amila itu bentuk berapa. Bentuk pertama, Ya, berarti wa amila solihan. dan berbuat soleh. Soleh tadi bentuk berapa? Bentuk 4, Jadi maknanya apa? Wa amila solihan. yang berbuat amal, yang berbuat soleh. Iya. Tuh, apa maksudnya? Itu yang, coba ulang lagi. Wa amila solihan. Yang berbuat Yang pertama dari mana dapatnya? Yang pertama. yangnya untuk yang soleh. Berbuat soleh. Wa amila solihan, apa jadinya? Dan yang berbuat soleh. Yangnya dari mana? Wa amila Dari solihan. bentuk 4 tadi Pak, yang soleh. Oke. Wa amila solihan, maknanya apa? Maknanya yang berbuat soleh. Yang mana yang bermakna yang berbuat? Berbuat itu yang wa amil. Wa amila di situ dari mana ada yangnya? Wa amila. Oh, enggak ada. Dan berbuat. Terus? Yang soleh. Nah, baik. Coba sekarang dari awal. Wa man taba wa amila solihan. Dan yang bertaubat dan Lupanya kok udah awal sudah didandanin aja. oh ya tidak, siapapun yang tidak bertaubat. Tidaknya dari mana? Tidak. Latah jadinya Bu Ambar. Siapapun yang siapapun tidak bertaubat. Siapapun Tidak bertaubat. dari mana tidaknya? Waman. Siapapun bertobat dan berbuat soleh, Ya. berbuat yang soleh. Oke, terus. Fa innahu. Kalau inahu sih sesungguhnya. Fa inahu. Ada hu-nya. Oh, sungguh. Ada hu-nya. Hu. Sungguhnya. Ya. Innahu. Sesungguhnya. Bapak lu. Bu, Bapak yang lain, siapa yang ingat? Sesungguhnya iya. Iya, Pak Guru. Iya. Bu itu dia. Fa innahu. Iya. Sesungguhnya dia Yatubu ilallah. Dia yang sesungguhnya yang Dari mana yangnya? Pada yang di samping. dia sesungguhnya dia kecuali Allah ujungnya. Ilallah, kecuali karena Allah. Dari mana kecualinya? Ilah. Ini nasibnya sama dengan Bu Yanti. Ada kepada Allah. kesulitan
Bisa kepada untuk Allah. membedakan antara ilah dengan illah. Ini ada kesulitan membedakan antara ilah dengan illah. Ilah Ditambah yang lagi, pertama kepada. Ilah yang pakai tasdid kecuali. tuh. Yang ada dalam ayat yang mana yang muncul? Yang kepada. Berarti nggak ada kecualinya kalau begitu. Ya, kepada Allah. Baik, bagaimana jadinya? Fa'innahu Sungguhnya ia yatubu ilallah. Allahnya kepada Allah. Mataba. Kembali kepada Allah, tapi ya tubuhnya masih Mataba. kembali. Yatubu apa? Ya tubuhnya apa ya? Ibu bapak sekalian coba dilihat yatubu mana dasarnya apa? Tobat. Tobat. Nah, Bukan dua mataba dari mana dasarnya tobat. apa? Tobat juga. Sama. Mataba mana dasarnya apa? Sabar. Taubat juga. Taubat juga. Nah, kalau begini kan ada pengulangan ya, ada pengulangan, ada makna yang diulang. Ya, ada makna yang diulang. Salah satu pemahaman yang lahir kalau ada makna yang diulang itu adalah melahirkan makna penegasan. Ya, jadi kalau ada makna yang diulang itu bisa melahirkan makna penegasan. Sehingga mataba ini oleh para ulama yang mengerti bahasa kemudian dimaknai dengan taubat yang sebenar-benarnya, gitu ya. Sebagai penegasan. Taubatan nasuha. Ya, jadi memaknainya dengan taubat yang sebenarnya. Itu. Coba dari awal digabungkan seluruh hasil diskusi kita tadi. Siapapun yang bertaubat berbuat soleh, sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah. Supaya bertobat kepada Allah. Bertobat lagi, Pak. Oke, baik. Yang lain mungkin ada rumusan yang bisa kita dengarkan berdasarkan pemahaman yang tadi sudah kita diskusikan. Saya coba Pak Guru ya. Silakan Pak Sutari. Siapapun yang bertobat dan berbuat soleh atau kebaikan yang baik, maka sesungguhnya dia Allah menerima tobat yang sebenar-benarnya. Oke, bagus. Dari mana ide menerima taubat, Pak? Tadi yang tubuh ilah Allah ya. Kalau ini pasti Ilah ini bukan Allah. tadi Allah ya Pak Guru, kalau yang menerima ya ada ya tubuh pakai Allah yang menerima ya kan, ini ilah ya. ya. Berarti maka dia sesungguhnya benar-benar tobat kepada Allah. Iya, oke, bagus. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Itu sebenar-benarnya Pak, dari mana Pak Sutari? Tadi kan diterangkan Pak Guru kalau ada pengulangan kata tobat, yaitu ya tubuh sama mataba, maka ada penegasan yang artinya sesungguhnya atau benar-benar. Benar-benar bertobat itu dikata mataban, yang itu. Iya, oke, bagus. Yang lain ada? Mohon maaf Pak, kalau yang coba ya Pak,
siapapun yang taubat dan beramal soleh, gitu boleh nggak ya Pak ya? Boleh. Sesungguhnya, Yang bertobat dan maka sesungguhnya ia taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Iya, oke, boleh. Kalau dengan sungguh-sungguh, Pak? Boleh, boleh. Bagaimana jadinya? Bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Iya, boleh. Yang lain ada? Kalau wa amilu itu melakukan, boleh nggak Pak Guru? Boleh, coba. ya. Berarti kalau melakukan berubah jadi gini, siapapun yang bertobat dan melakukan kebaikan, maka sesungguhnya dia tobat kepada Allah yang sebenar-benarnya. Iya, bagus. Dari mana ada makna kebaikan? Yang solihan itu nggak bisa jadi kebaikan, Pak Guru. Itu bentuk berapa itu? Oh iya ya, 4 ya. Maaf. Kalau Baik. kebaikan kan jadi 3. Iya, baik. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Itu dia beberapa makna yang bisa kita kembangkan. Nah, sekarang serupa dengan yang tadi ya, serupa dengan yang tadi. Yuk kita baca sama-sama. Paman Innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum berbagi pemahaman? Paman sesungguhnya ia bertobat. siapa? Baik, kalau tidak ada, silakan Bu Yanti, silakan. Paman, maka siapa yang bertobat, sesungguhnya Allah akan betul. Sesungguhnya ya, maksudnya ini ya, alaihu. Bisa ini separuh-separuh ya Pak ya. Sesungguhnya Allah maha memberi ampun dan maha kasih sayang. Jadi sesungguhnya itu belum digabungin gitu Pak. Ayo gabung. Nah, maka siapa yang sesungguhnya bertobat, jadi berantakan gitu. Maka siapa yang bertobat, sesungguhnya Allah akan alai itu saya belum ketemu artinya. Alai. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baru separuh deh Pak saya ketemunya. Tapi yang depannya nih paman Yesus Allah atau alai saya nggak tahu Pak Guru yang alai artinya ala. Sudah? Saya coba lagi ya. Ayo. Maka siapa yang bertobat, sesungguhnya Allah
Allah mengetahui sesungguhnya Allah maha maha memberikan ampun dan maha penyayang. Atau Pak Guru mohon dibenarkan, mohon dikoreksi. Sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Kita mulai dari potongan pertama. Silakan dibaca. Faman. Apa maknanya? Faman maka siapa? Bagus. Dari mana ada ide maka tiba-tiba gitu? Tuh, tiba-tiba aja udah maka. Dari mana idenya pakai maka? Dari fa. Enggak masalah fa-nya sih silakan aja, tapi yang arah pertanyaan ini ke bahasa Indonesia Ibu ya. Ke bahasa Indonesia Ibu, belum apa-apa kok sudah maka gitu loh. Oh, ya. Jadi siapa yang bertobat sesungguhnya Allah. Dari mana Bu? Tiba-tiba kok maka gitu. Apa Pak? Dari fa itu Pak. Ilmu kita kan sama ya dengan yang lain. Tidak semua wa itu dan, tidak semua fa itu maka, tidak semua man itu siapa, dan ujung-ujungnya nanti Pak Sutari, tidak semua laki-laki. Apa atau diganti lagi Pak? Lalu siapa yang Jadi kalau dia di awal ya, kalau dia di awal kalimat dibiarkan aja karena kita belum tahu nih, orang namanya juga baru mulai gitu bahasa Indonesia. Dibiarkan aja seperti itu. Oh ya. Nah, gitu ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa fa itu ya penanda itu awal kalimat. Gitu. Kok penanda awal diartikan maka kan nggak cocok gitu. Iya. Sama dengan wa ada di awal kalimat, ya anggap saja wa itu menandai awal kalimat. Kok bisa begitu Pak Guru? Ibu Bapak yang hidup lama dengan Pak Soeharto, rezim Pak Soeharto, itu saya kira sudah terbiasa. Ada Pak Murdiono dan ada Pak Harmoko. Mencontohkan, kalau mau bicara, belum apa-apa, biarin aja. Nggak usah nanti kalau diterjemahin bahasa Inggris kok jadi belum apa sudah biarin aja. Itu kan itu artinya beliau itu mau mulai bicara. Itu mau mulai bicara. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Lalu tadi man. Apa makna yang dimiliki? Siapa? Ini mau nanya atau mau memberitahu? Menginformasikan ya. Siapa yang... Sudah kita punya ilmu kan? Bagaimana supaya kita menggunakan siapa, kita modifikasi supaya tidak terkesan untuk bertanya. Oh, jadi seperti yang dibilang siapapun gitu ya Pak? Siapapun yang gitu. Siapapun yang bertaubat, bahwa sesungguhnya gitu ada Pak. Pak di situ. Kalau ini layak untuk dipertimbangkan. Apa makna Pak di sini? Kalau ini kan udah di tengah kalimat, ini beda dengan fa yang di awal kalimat tadi. Iya. Jadi apa kira-kira di sini fa yang cocok? Maka atau nah, boleh. Boleh. Itu seperti kalau ada pengumuman sayembara. Siapapun yang menemukan ya burung tanpa kepala bisa terbang, maka akan cocok itu. Coba bagaimana jadinya? Siapapun yang bertobat, maka sesungguhnya Allah
Allah mengetahui. Dari mana diduga makna mengetahui? Itu alaihi apa nih? Artinya alaihi. Nah, yang tadi di awal, Bu. Hah? Ya tubuh di situ apa maknanya ya tubuh? Bertobat. Dari mana diduga bermakna bertaubat? Tadi ilmu kita adalah dia bisa bermakna bertaubat, bisa juga bermakna menerima taubat. Berdasarkan ilmu kita tadi, apa pencirinya bermakna menerima taubat? Menerima taubat. Apa cirinya tadi? Bahwa dia bermakna menerima taubat. Cirinya Alay. Allah apa? Menerima taubat itu dari alaihi ya. Coba bantu dulu ya. Bantu diri sendiri ibu dulu dengan mengingat-ingat penjelasan yang tadi kita sampaikan. Apa cirinya dia bermakna menerima taubat? Ibu bapak yang lain, apa ada yang bisa mengingatkan Bu Yanti? Akan Ya, menerima karena taubat. ada tambahan alai itu Pak. Alai jadi menerima taubat. Allah. Iya, Alai. dia akan menerima, bermakna menerima kalau ada Allah. Alai. Nah, di sini kan ada alaknya di sini. Ya. Maka ya tubuh itu bukan bermakna bertaubat di sini. Beda dengan taba yang di sini. Kalau taba di sini bermakna bertaubat, tapi kalau ya tubuh di sini bermakna menerima taubat. Karena ada kata kuncinya, yaitu ada Allah. Allah kalau bergabung dengan kata lain menjadi alai. Seperti Allah kalau digabung dengan kum jadinya alaikum. Seperti Allah kalau digabung dengan hu atau hi jadinya alaihi. Seperti Allah kalau digabung dengan na jadinya alaina. Ya. Ya. Silakan, Bu Yanti. Jadi siapapun yang apa tadi? Jadi lupa. Siapapun yang bertobat, maka sesungguhnya Allah menerima tobat. Allah menerima tobat. Ya, betul. Menerima tobat siapa? Menerima tobat. Menerima tobatnya. Ya, bagus. Coba dari awal. Siapapun yang bertobat, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Iya. Sesungguhnya Allah mengampuni dan maha mengampuni dan maha menyayangi. Iya, bagus, keren. Terima kasih Pak Guru. Bagus tuh, bagus tuh. Ini saya baru lihat. Apa yang baru dilihat Bu? Ya baru lihat sini ada ya tubuh alai. Jadi saya bingung ini alai, nggak tahu dari Allah ya. Iya. Alai, ya. Oh dari situ ya. Iya. Terus terima kasih. Baik. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Contoh penggunaan ya. Contoh penggunaan fiil amarnya. Silakan dibaca Ibu Bapak sekalian. Tubuh silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu silakan ditanyakan gitu. Kalau tidak
Maka kita lanjut ke sesi berbagi dan pendalaman. Pak Guru mau tanya. Silakan. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu kan kalau tawab itu kan taubat. Tapi huwa itu kan ke Allah ya. Iya. Jadi apakah bisa diartikan sesungguhnya dia maha penerima taubat? Dia siapa? Yang huwa tawwabur rahim, Siapa dia? sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Cocok ya, bisa ya. Bisa ya. Berarti walaupun nggak ada Allah itu tetap bisa ya? Iya, itu lihat konteks ya. Yang tadi yang saya sampaikan, lihat konteksnya. Ya, di samping melihat konteks juga kita perlu memperhatikan ciri. Tapi konteks itu kuat sekali ya. Ya, konteks itu kuat sekali untuk menentukan apa makna atau arti yang cocok. Baik, Pak. Karena berkaitan sama sifat Allah kan ya Pak. Jadi ya, betul. Ya. Ada kaitannya itu konteksnya bicara tentang sifat Allah. Nah. Kalau di sini kemudian tidak muncul Allah tadi kan untuk menunjukkan siapa yang diterima taubatnya. Kalau alaihi tadi berarti Allah menerima taubatnya. Kalau di sini kan tidak muncul Allah menerima taubat siapa. Lalu apa pemahaman yang bisa kita bangun dari kenyataan tersebut? Berarti di sini untuk menunjukkan bahwa Allah menerima taubat siapa saja gitu, tanpa khusus menyebutkan taubat siapa gitu. Kalau di dalam ayat sebelumnya ini yang dibicarakan ini khusus sifatnya. Yang Allah akan terima taubatnya adalah orang yang sudah bertaubat gitu. Kalau yang tadi gitu, itu siapa saja gitu. Siapa saja. Dengan demikian ada harapan kita lah Ibu Bapak sekalian, ada harapan kita bahwa mungkin kita tidak menyadari kesalahan kita sehingga kita tidak bertaubat. Bisa jadi dengan sifat Allah demikian kita akan diampuni gitu. Bisa jadi kita akan diampuni walaupun kita tidak bertaubat dari kesalahan tersebut. Bisa jadi, karena di sini kan artinya Allah menerima taubat siapa saja, baik orang yang bertaubat maupun orang yang tidak bertaubat. Karena apa? Karena Allah itu saking sayangnya kepada hambanya. Tapi kalau kita bangun nalar lagi, kalau orang yang tidak bertaubat saja mungkin diampuni, maka apalagi kalau hamba itu mau bertaubat begitu. Sama ibaratnya ini ya, ibarat ada dermawan orang kaya datang ke kampung, gitu ya. Dia bagi tuh hadiah kepada siapa saja. Maka kan nalarnya begini, kalau orang yang tidak meminta hadiah aja dia bagi hadiah, apalagi kalau ada orang yang secara khusus minta kepada dia. Tuh. Oke, silakan. Siapa yang ingin berbagi atau yang tadi yang belum ambil bagian, silakan. Bu Komariah, silakan. Kalian bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Pengasih. Iya, bagus. Ibu mengatakan bertaubatlah. Dari mana dipahami adalahnya? Ini perintah. Yang mana perintah? Bu. Iya. Jamak. Jika itu adalah perintah untuk jamak, maka domirnya adalah kalian. Maka domirnya adalah antum. Antum artinya apa? Kalian. Ya, berarti tubuh artinya kalian bertobatlah. Lengkapnya bagaimana?
bertobatlah kalian. Enggak, bukan. Ya, terus? Bertobatlah kalian kepada Allah. Ya, bagus. Berikutnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Pengasih. Dari mana dipahami ada Allah? Huwa maknanya apa? Iya. Kalau hu maknanya apa? Sesungguhnya dia. Ini nih. Kalau hu maknanya apa? Ya. Dia juga ya. Iya. Kalau huwa? Dia. Berarti terjadi apa? Iya. Bukannya. Terjadi apa? Penegasan. Iya, kalau begitu ada berapa penegasan di dalam ungkapan innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah, ada dua ya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penerima Taubat. Oke, bagus. Silakan. Yang lengkap, selengkap-lengkapnya dari awal sampai akhir. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penerima Taubat, Maha Pengasih. Iya, oke, bagus. Itu. Baik, Ibu, Bapak sekalian, ada pertanyaan terkait dengan itu? Kalau ini Pak Guru, silakan. Yang apa dia bilang? Tubuh ilah itu kembali bertobat, bisa juga nggak Pak Guru awalnya? Bisa apa, Bu? Tubuh ilah Allah kembali bertobat kepada Allah, bisa nggak Pak Guru? Nggak, kurang tepat ya? Kalau kembali bertaubat itu seperti Ibu berkata Gunung Jabal Rahmah malam Lailatul Qadar gitu. Gunung Jabal Lagi Rahmah. di mana, Bu? Lagi di gunung. Gunung apa, Bu? Gunung Jabal Rahmah. Udah gunung Jabal. Udah gunung Jabal. Oh, begitu. Kapan itu terjadi? Pada malam. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Sudah malam Lailatul. Sudah kembali bertaubat. Jadi double gitu. Kurang ini ya, kurang tepat ya. Terima kasih Pak Guru ya. Ya, baik. Ya. Ada lagi pertanyaan, komentar dan sebagainya? Baik, kalau tidak ada, maka itu adalah akhir dari kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita ya, Ibu Bapak sekalian. Bagian latihannya dimohon seperti biasa, Ibu Bapak mengerjakannya terlebih dahulu ya, menggunakan ilmu yang sudah kita miliki ya, menggunakan ilmu yang sudah kita miliki. Nanti kalau ada kendala yang dihadapi di dalam memahami mengerjakan latihan-latihan tersebut, silahkan dibuat catatan, pertanyaannya apa, keraguannya apa, usulannya seperti apa. Nanti pada pertemuan kita yang akan datang, ya, yang akan kita agendakan berikutnya, entah kapan sesuai dengan waktu kita, pada sesi pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas khusus terkait dengan apa yang Ibu Bapak pahami, termasuk mungkin ada kendala, ada kesulitan, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan latihan pada pelajaran ini. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri menggunakan ilmu yang sudah kita kaji bersama-sama. Demikian untuk hari ini, ya Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.